orang tua yang broken home yang berpisah, apakah menyebabkan anak jadi broken home, Ma? Oke. Broken home. Broken home. Broken itu rusak. Home itu rumah yang rusak. Renovasi kali, Ma, biar jangan Anda bayangkan ketebrak banjir, kena angin puting beliung, rumah itu rusak. Maksudnya bukan rumah yang rusak, penghuni rumahnya yang rusak. Maaf, kebanyakan seperti Ibah sama Bedu barusan cerita, yang namanya broken home itu kebanyakan biasanya, tidak semua, kalau orang tua mereka bercerai, berpisah. Sehingga seorang anak atau beberapa orang anak tidak bisa merasakan kasih sayang dari orang tua yang utuh antara ayah dengan ibu. Inilah kebanyakan yang disebut dengan broken home. Kenapa sih orang bisa broken home? Tidak semuanya karena bercerai. Anak yang broken home biasanya dia tidak betah di rumah. Mencari pergaulan di sana yang kata dia merasa nyaman. Dia tidak tahu mau benar mau salah, pergaulan yang penting dia merasa nyaman karena di rumah merasa dia tidak betah. Apa yang menyebabkan anak-anak tidak betah di rumah? Apa yang menyebabkan anak-anak broken home? Maaf, tidak semuanya. Kebanyakan. Yang pertama, mungkin orang tuanya bercerai. Atau mungkin orang tuanya tinggalnya berbeda kota karena seseorang, baik suami atau istri, kerja di kota yang lain. Ini bisa juga terjadi. Sehingga anak merasa kurang perhatian. Nah, orang yang bercerai harusnya dia berpikir, biasanya yang jadi korban adalah anak-anak mereka, betul? Betul. Ada anak yang broken home, Masya Allah, anak jadi apatis, tidak mau bergaul dengan orang lain, merasa minder, saya merasa tidak layak berteman dengan yang lain karena saya lebih rendah, rumah tangga orang tua saya hancur, dia merasa semua orang mencibir dia, padahal tidak semua orang tahu kasus ke rumah dia. Hanya perasaan yang timbul karena melihat kondisi orang tuanya yang berpisah. Ini yang pertama. Yang kedua, mana yang menyebabkan orang tua berpisah? Biasanya maaf sekali, masalah ekonomi. Makanya harus ada musyawarah. Ini penghasilan suami, ini kebutuhan rumah tangga, atur sedemikian rupa, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Apalagi yang menyebabkan broken home itu keluarga anak-anak. Maaf, tidak adanya komunikasi. Bapak ketemu anak-anak cuma cium tangan, selesai. Nggak pernah ngobrol. Emaknya dengan bapaknya karena capek, bapaknya biarin deh habis mandi, ganti baju, makan, sholat, udah selesai. Jangan terlalu banyak ditanya, kasihan bapak kamu capek, lelah. Nah, harusnya suami istri ada komunikasi, ayah dengan anak-anak ada komunikasi, ibu dengan anak-anak ada komunikasi, anak-anak komunikasi dengan orang tua mereka. Apa kebutuhan mereka? Apalagi, maaf, dalam tanda kutip, kenapa dalam keluarga bisa ada keributan? Tidak ada keterbukaan. Kemudian kalau ada masalah dalam keluarga, istri cerita sama suami, ketika suaminya sudah reda dari capeknya kerja. Jangan suami baru capek, Assalamualaikum, baru duduk lagi buka sepatu, ayah tadi itu salah. Biarkan suami Anda adem dulu, kasih air hangat. Ini anduk, ini piyama, Masya Allah, nyaman dulu suami Anda, baru Anda bicara. Terbuka permasalahan kita. Apalagi yang terjadi dalam keluarga. Kenapa anak-anak seperti itu? Kurang perhatian. Anak-anak yang tidak ada perhatian dari orang tuanya biasanya minta perhatian di luar. Punten. Tidak sedikit anak-anak yang malak teman-temannya. Kenapa? Karena orang tua tidak perhatikan kebutuhan anak. Jadi kita udah harus tahu kebutuhan anak berapa. Punten. Jangan sampai, ini nyata, saya kagak ngarang. Dari TK aja udah dipalakin sama temennya. Adek pulang sekolah,
kagak makan kue, kenapa? Kuenya dimintain teman-teman adek, kan kesian. Iya benar bang. Itu pulang sedih Iya. deh. Kue yang dia doyan dimintain temennya, karena badannya kecil tidak bisa ngelawan, celengok aja. Pulang ke rumah nangis, kan Iya. kasihan kita. Kasihan. Jajan Nah, masih- makanya kita orang tua tahu kebutuhan anak-anak kita, penuhi kebutuhan mereka, biar mereka tidak ngancam temennya, biar mereka tidak ngerusak di sekolah, tidak malakin orang lain. Kita harus tahu kebutuhan anak-anak kita. Nah, oke. Baik Mama, selain ini kita lanjutkan lagi Ma ya. Sok. Jadi ingat Bu, kita harus tahu kebutuhan anak-anak kita. Jajanin anak kita, bekalin anak kita, jangan sampai anak kita minta bekal ke anak orang lain ya Ma. Betul, Ke itu anak yang lain nyebelin. maksudnya. Iya. Nyebelin banget. Nyebelin. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Ya, Mah, Nawan. anak broken home. Di lingkungan IPA sendiri itu banyak gitu ya, Maya, anak broken home. Sampai ada anak broken home yang tidak dibiayai sama orang tuanya. Jadi dia tiap mau minta apa-apa, mamanya bilang, udah minta aja sama bapak kamu gitu. Bapaknya, minta aja sama mama kamu. Akhirnya dia minta uang ke tantenya atau neneknya gitu, Mah. Nah ini yang salah orang tua. Anak itu amanat titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita orang tua wajib memberikan nafkah sesuai kebutuhan anak. Kalau ini anak seperti yang Ipeh bilang, mama minta duit, minta sama ayah kamu. Ayah minta duit, minta sama mama kamu. Jangan-jangan anak jadi penjahat. Bisa-bisa dia mencuri. Bisa-bisa malak orang lain. Bisa-bisa malak temennya. Bisa-bisa jadi penggarong. Tidak sedikit, maaf, anak-anak remaja yang usia SMP, usia SMA jadi perampok. Kenapa? Kebutuhan materinya tidak dipenuhi oleh orang tua. Makanya kita orang tua wajib bekerja dan berusaha penuhi kebutuhan anak-anak kita, karena anak kita adalah titipan amanat dari Allah yang wajib oleh kita rezekinya diberikan. Anda nggak usah berkecil hati, nggak usah khawatir, rezeki buat anak-anak kita disiapkan oleh Allah, termasuk rezeki buat kita. Dalam Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah, jangan bunuh anak kalian karena kalian takut kemiskinan. Nahnu narjukuhum wa iyyakum. Akulah memberikan rezeki buat anak-anak kalian dan berikan rezeki buat kalian sebagai orang tua dari anak-anak kalian. Allah yang nanggung selama kita bekerja. Mah, ada nih istri mah udah cerai gitu sama suaminya. Terus istri itu mengasuh anaknya. Tapi giliran suaminya mau ngasih nafkah, istrinya tuh gengsi. Nggak usah, aku bisa kok ngehidupin anakku sendiri gitu mah. Nah, suami tadi kalau dia tanggung jawab di hadapan Allah, jangan pakai apa-apa. Jangan pakai ditolak. Tuh ininya isi bekas isinya nolak. Bikin aja rekening khusus buat anaknya. Oke? Oke mah. Gampang. Selama kalian ridho mengerjakannya, nggak ada yang susah. Bekas itu bilang, nggak usah, saya bisa. Kebenaran, gue nggak usah ngasih duit. Itu artinya suami yang tidak punya rasa tanggung jawab. Ayah yang tidak punya rasa tanggung jawab. Salah bikin rekening buat anak saya. Gitu. Saya mah masih lengkap Bu. Seandainya Iya. Kok apa masalahnya yang ke Ipah saya semua nih, omongin, Nabawi nih. Maaf. Iya. Apa yang Ipah omongin tidak Iya. mustahil di masyarakat kita ada. Betul ada, betul Pak. Jadi ketika suami yang ngasih duit nggak usah, Gengsi. saya masih mampu. Iya, benar. Karena saking keselnya nunjukkan saya sebagai istri mampu, nggak usah belagu jadi suami. Itu salah. Iya. Kalau suaminya bilang, mantan suaminya bilang, biarin deh, dia udah sanggup. Salah. Anda sebagai ayah daripada anak Anda, sampai kiamat tidak ada mantan ayah. Makanya bikin rekening sendiri khusus buat anak Anda. Per bulan sekian, itu hak anak Anda. Jangan dikutak-katik. Yang megang buku tabungan sama ATM-nya siapa ya Mah? Itu suami simpan. Simpan aja sampai anaknya gede Simpan. ntar ya Mah ya? Betul. Oke. Hak anak Anda. Siap. Kalau anak udah gedean dikit, Iya. misalnya mau kuliah, Mau kuliah itu maksudnya. temuin tuh di sekolahan sama bapaknya. Nih ya, ayah punya rekening nih dari tahun sekian, mamah kamu nolak mulu, nih punya kamu, begitu. Itu. Jamin tuh anak hormat sama ayahnya.
Tapi itu terjadi mah. Ada orang yang memang benci sama orang tuanya, bahkan ketika kita mengajak untuk ayo hormatin ibu kamu, sayangi orang tua kamu, apalagi terutama ibu kamu. Tapi ini sampai benci sama ibunya karena ibunya tuh udah nyakitin hati dia, nyakitin mungkin secara emosional, secara mental, dia pernah melihat sesuatu itu dari ibunya, dapatkan sesuatu yang gak baik dari ibunya. Wajar. Sebagai manusia melihat sesuatu yang terjadi dan dia tidak suka, dia benci, wajar. Tapi di sisi lain, dia harus sadar. Tanpa dia, saya tidak akan lahir ke alam dunia. Tanpa susu ibu saya tidak akan besar seperti sekarang. Tanpa kasih sayang ibu saya tidak akan seperti sekarang. Tanpa perhatian ibu saya tidak akan seperti saya sekarang. Dilihat sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Al-insan, al-hotomanisian. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi, dilihat sisi positifnya, bukan sisi negatifnya. Begitu seharusnya dalam kita berkeluarga. Karena ujian oleh Allah diberikan dengan orang terdekat. Anda lihat dalam Al-Baqarah 155-156. Semua manusia pasti diuji dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja, sabar asal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau berikan ujian dari orang terdekat, suami baik, bini centil. Bini baik, suami ganjen. Suami istri baik, anak pertama ngalawan. Ayah. Anak pertama bener, nuka dua pika sebelun. Nuka dua baik, yang ketiga ngerongrong. Suami istri anak semuanya baik, bapak kandung pika sebelun. Mak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Semuanya baik, mertua ngerongrong. Mertua baik, ipar nyebelin. Ipar baik, menantu minta dijitak. Tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin. Kemudian penyakit nyebelin. Semua di Quran jelas. Buat apa diuji dengan orang terdekat? Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Makanya jadi orang yang beriman diuji bagaimanapun tetap naik. Itu seharusnya. Oke, baik. Terima kasih Mama. Jamaah setelah ini, Jamaah punya kesempatan untuk bertanya sama Mama nih untuk menaikkan lagi ya keimanannya dengan pengetahuan yang akan ditanyakan langsung. Dan nanti juga akan dijawab oleh Mama langsung ya Pak ya. Temanya broken home. Iya. Siapkan ya Bu ya pertanyaannya. Ya. Dan untuk para jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tetap di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu tak terasa nih kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang anak broken home. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Baik. Yang namanya broken home bukan rumahnya yang rusak. Tapi penghuni rumahnya yang rusak. Biasanya dalam tanda kutip, tapi tidak semuanya. Kasus yang menyebabkan anak broken home ketika orang tua mereka bercerai. Mereka satu anak atau sekian banyak anak dalam satu keluarga tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya dalam waktu bersamaan. Boleh jadi anak ikut ayah tidak mendapatkan kasih sayang ibu. Boleh jadi anak ikut ibu tidak mendapatkan kasih sayang daripada anak-anak. Yang menyebabkan perceraian biasanya kadang-kadang gara-gara ekonomi. Suami penghasilan sedikit, istri tidak terima. Bahkan tidak sedikit mertuanya yang menyuruh menantunya menceraikan anak perempuan mereka karena masalah ekonomi. Kemudian apalagi masalah komunikasi. Jadi kenapa anak menjadi broken home? Karena mungkin ayah sama ibu tidak pernah komunikasi tentang anak. Atau orang tua tidak pernah komunikasi dengan anak. Atau anak tidak ada komunikasi dengan orang tua kalau ada permasalahan. Masing-masing tertutup. Sehingga anak cari pergaulan di luar. Ternyata pergaulan di luar, pergaulan yang tidak baik dalam segi agama. Sehingga anak menjadi rusak. Atau apa pula yang menyebabkan anak broken home. Boleh jadi orang tua kurang perhatian. Boleh jadi orang tua kurang kasih sayang. Boleh jadi orang tua karena sibuk dengan pekerjaannya. Walaupun memang pekerjaan menghasilkan uang.
Tapi jangan lupa bahwa kita punya anak-anak. Anak-anak adalah titipan amanat dari Allah yang wajib kita mengarahkannya ke arah agama yang benar. Biar sekeluarga kita benar-benar mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan ternyata banyak faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kenapa anak menjadi seorang anak yang broken home. Boleh jadi ibunya sibuk dengan urusin arisan. Ayahnya sibuk dengan pekerjaannya. Ibunya sibuk ngaji ke sana kemari. Tapi anaknya dicuekin. Yang penting makanan ada, pakaian ada, duit sudah ada. Maaf. Anak tidak cukup dengan makanan, tidak cukup dengan pakaian, tidak cukup dengan duit. Tapi perhatian, kasih sayang, komunikasi juga dari kita adalah buat anak-anak perlu perhatian. Itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Kita antisipasi semoga anak-anak kita jangan sampai menjadi anak-anak yang broken home. Kasihan mereka. Nauzubillah min dzalik. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, mantapkan iman dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Walaupun seandainya keluarga kami berpisah atau pasangan kami ada di tempat yang lain sehingga anak kami kurang mendapatkan perhatian, tapi insya Allah kami bertanggung jawab di hadapanmu ya Allah. Kami lakukan segala daya dan upaya agar anak-anak kami tidak menjadi anak-anak yang broken home. Agar kami penuhi kasih sayang buat anak-anak kami, perhatian budak anak-anak kami. Kami pun selalu mendidik mereka dengan ketakwaan kepadamu ya Allah. Insya Allah hati mereka mantap bahwa ini merupakan ketentuan yang terbaik darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mamah Dede sampaikan pagi hari ini ya lagi-lagi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Mama, sekali lagi terima kasih atas tausiah dan nasihat-nasihatnya pagi ini. Ipe terima kasih. Mas Dudu. Ana Bawi terima kasih buat musiknya. Batiknya cakep ya, bagus ya. Buat jamaah di rumah juga terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede.